beberapa hari terakhir ini. Nah, mungkin dari Bapak ada tanggapan seperti apa dan mungkin solusi kedepannya seperti apa ya? Ya, saya harus mengakui kesalahan saya datang berokok atau saya minta maaf. Tapi Amelia itu jauh jaraknya 6 dan 7 meter. Lalunya tiba-tiba menginstruksi saya, nya mau marah-marahi saya. Nah setelah itu dia berbalik lalu memarahi saya, akan siap memviralkan saya. Itu aja yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya. Saya ngakui salah berokok. Saya ngakui salah berokok, tapi tidak ada kata diusir. Tidak ada yang ini akan diberhentikan, tidak ada, karena dia itu adalah guru swasta. Tidak mungkin pihak Kasdisbud bisa memberhentikan beliau karena dia akan berjanji memviralkan apa itu aja. Jadi itu aja, saya hanya ucap begitu yang sebenarnya. Jadi artinya memang secara sesama dalam kehidupan manusia ada perasaan bersalah dan untuk meminta maaf gitu ya. Ya karena saya kan tidak minta maaf, artinya memang saya salah. Harus saya akui saya salah, tapi tidak yang dia apresikan rokok begini apa, tidak. Rokok saya itu dilipat di tangan. Lalu saya minta Asbakto untuk mematikan rokok saya. Itu yang sebenarnya terjadi. Dia yang menegur saya. Bukan saya loh menegur, dia yang menegur saya. Jadi secara etika juga Bapak merasa tidak nyaman dengan yang perlakuan dari Amalia ini? Ya saya maafkan lah. Sebagai ayah dengan anak didik, saya memaafkan kalau ada orang ya hendak viral kah hidupnya apa. Saya memaafkan. Dan dia tuh jauh jaraknya dari saya dan dia tidak akan bisa menghisap rokok saya. Asap saya tidak mungkin ya, jauh jaraknya 6 dan 7 meter. Silakan ini wartawan ini nah jauh. Nah, kemudian ada diminta konfirmasi oleh pihak inspektorat. Nah, itu bagaimana? Ya, silakan ke Pak Dayan sebagai inspektorat yang akan menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Saya harus ngakui saya salah, tapi tidak yang seperti di video. Saya ngakui salah, tapi tidak seperti yang di video. Bahwa Sidin itu rokok itu, maka saya terima kasih juga ke Bu Amalia Muhammadiyah, saya jangan berokok. Saya terima kasih, sangat terima kasih. Tapi tidak yang seperti yang dia ucapkan di media sosial itu. Ada kekhawatiran dari Amalia bahwa dia akan dirumahkan atau diberhentikan dari? Tidak perlu. Tidak ada peraturannya. Tidak ada peraturannya. Kadisbud itu bisa merumahkan, bisa apa. Tidak ada peraturannya. Karena dia adalah guru swasta dan dia baru sebagai guru swasta. Kalau sekarang ini informasinya kemarin dia diistirahatkan dari sekolah itu. Silakan konfirmasi ke Kapsek, ke yayasan. Yang pasti dia mengarahkan Kepala. Demi Allah, apa? Itu kan hal kecil yang menurut saya kok mereka melambungkan. Ada unjuk rasa juga terkait hal tersebut. Mungkin karena mempersiapkan untuk konfirmasi sampai saya bela negara sekarang. Saya membela negara. Unjuk rasa yang membayar sekian orang, kenapa kita harus takut? Siapa Gerang Aliansa? Negara hancurlah dengan membayar. Saya akan membela negara.
Intinya saya akan bela negara dengan modal bunjuk rasa. Orang yang bunjuk rasa tidak tidak tahu, anak-anak, orang tua. Jadi kalau rencana ke depan mungkin untuk islah atau bertemu silaturahmi dengan pihak Ahmadiyah itu kira-kira apa dari mereka atau dari itu Pak? Ya, saya kan bila mengajar tidak berokok, itu aja. Ada perlu saya ketemu Amelia. Ya. Saya menyadari berokok itu merusak ini, menyadari semua. Untuk anak saya juga kasihan bila saya berokok. Ya. Jadi, Pak, kan satu agak yang lain agak menyerempet. Bapak sering disoroti karena menggunakan sandal. Apakah itu karena ada sesuatu? Oh iya, saya kena penyakit saraf pik di kaki. Ya. Nah itu saya tidak bisa menggunakan sepatu, karena kram kaki saya itu. Jadi saya mohon maaf, memang saya kena saraf. Terapi saya tuh harus kena air panas apa, lalu saya tidak boleh tutup kaki saya tuh. Itu yang mereka kada tahu. Tapi kan 8 tahun semua guru tahu kalau saya tuh bersendal karena memang saya kena itu apa, saraf jepit kah yang atau memang saya derita tiap malam. Saya sakit, kaki saya sakit apa itu, harusnya dimaklumin lah. Hal-hal seperti itu jangan kayak dibesar-besarkan lah. Pian lihat juga aku pakai sandal jepit kalau. Ya. Nah, wartawan lihat kalau aku pakai sandal itu bangga kok. Berarti Memang kondisi kesehatan Pak. Kesehatanku ya. artinya menyayangkan nih Pak adanya video viral di sosial media nih terkait komentar. Itu hak dia lah, hak dia. Tapi saya memaafkan, ada benar dia, aku berokok ada benar. Tapi yang diusir tuh tidak benar. Dia yang memarahiku, dia yang membuliku gitu. Aku harus ngakui aku nih salah. Terus masalah sandal tadi memang karena apa tadi Pak? Kakiku. Silakan cek di ulin di mana. Aku punya kaki yang sarap yang memang harus bersandal. Dan memang sudah 8 tahun Pak. Iya. Tidak mungkin Kadisdikbud bisa memberhentikan beliau. Berarti kalau misalnya saya di sekolah negeri, apakah tanda kutip mungkin beliau akan memberhentikan saya? Sebelumnya saya sudah menonton video beliau. Di sini sudah saya catat ya. Dari setiap ucapan beliau saya catat, ada 10 poin di sini. Yang pertama, alhamdulillah beliau sudah mengakui bahwa beliau merokok di dalam ruangan. Yang artinya kan semua orang sudah tahu bahwa perda merokok ada, gitu ya. Yang kedua, beliau meminta maaf. Kembali lagi ke sisi kemanusiaan saya. Saya sebagai manusia punya sisi baik dan buruk. Dan saya pun berlapang dada memaafkan beliau. Ya, kata beliau saya seperti bapak dan anak, baik, saya bisa terima. Kemudian poin ketiga adalah jaraknya 6-7 meter. Beliau meminta maaf, tapi ada kata tapi. Tapinya itu adalah berjarak 6-7 meter kata beliau. Itu yang saya tangkap adalah beliau masih memiliki pembelaan diri lah. Seperti itu. Yang keempat adalah menginstruksi, memarahi, berbalik memarahi dan memviralkan. Seperti yang saya klarifikasi di video sebelumnya, bukan menginstruksi ya. Sebenarnya saya mengangkat tangan itu cuma memberitahu beliau, Pak, mohon maaf, benar ulun kertahan saya mencium asap rokok. Nah, kemudian memarahi, saya tidak ada memarahi. Saya berbalik badan. Ketika saya disuruh beliau untuk kalau tidak tahan mencium asap rokok, silahkan keluar. Oh iya Pak, terima kasih. Saya mengambil tas,
Saya menuju pintu ballroom, saya buka. Sebelum saya membuka, saya berbalik badan kan. Pak, Pian minta dihargai, tapi Pian kira menghargai ulun. Nah, itu poinnya ya, poinnya. Kemudian memviralkan, saya sudah menjelaskan sebelumnya. Kemudian ini, poin kelima, beliau mengakui tapi beliau tidak, beliau bilang tapi tidak ada kata mengusir. Seperti ini. Seandainya beliau tidak menyalakan rokok lagi, saya mungkin tidak akan mengangkat tangan, ya kan? Mengangkat tangan. Dan tidak mungkin saya keluar kalau tidak ada perintah. Dan saya jujur, panitia pun tidak ada menyuruh pulang. Tidak mungkin Kadisdikbud bisa memberhentikan beliau. Berarti kalau misalnya saya di sekolah negeri, apakah tanda kutip mungkin beliau akan memberhentikan saya? Seperti itu ya. Kemudian 7, rokok dilipat, minta asbak untuk mematikan rokok saya. Seandainya di atas mimbar itu beliau sudah mematikan rokok dan berhenti merokok, saya mungkin tidak akan mengangkat tangan untuk bilang, Pak, mohon maaf benar ulun kada kau mencium asap rokok. Seperti itu ya. Seandainya beliau tidak menyalakan rokok, ya Pak ya. Dan ini meyakinkan saya bahwa Bapak lebih baik fokus ke kesehatan Bapak aja. Ya, masih banyak orang yang sehat yang bisa menggantikan tugas Bapak saat ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Ya Pak ya, masih banyak orang yang sehat yang bisa menggantikan Bapak untuk menjadikan Kepala Dinas. Seperti itu. Ya Pak ya, ini membuat saya lebih yakin bahwa Bapak itu lebih baik mengundurkan diri, Pak ya. Kemudian fokus dengan kesehatan. Pak, semoga Bapak cepat sembuh. Berarti Saya cuma menjalankan tugas sebagai guru seperti biasanya, karena kalau misalnya guru tidak bisa hadir, harus titip tugas di piket. Jadi siswa tidak ada yang jam kos lah, jam kosong. jadi tetap mengirimkan tugas juga. Tetap mengirimkan tugas. Karena saya tidak akan lupa dengan kewajiban saya sebagai guru. Oke. Tapi Pian nggak ada ke sekolah sama sekali Bu berarti? Tidak ada. Karena itu keputusan dari sekolah adalah masih diistirahatkan dalam batas waktu tertentu yang ditentukan. Oh, ditentukan. Sampai kapan itu kada tahu juga berarti? Belum tahu. Oke. Mungkin kalau dari harapan Pian untuk ke sekolah sendiri Bu, ada nggak? Seperti yang kemarin juga, kalau misalnya masih ada rezeki mengajar, alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi rezeki mengajar, sampai di situ rezeki saya. Oke. Berarti sampai sekarang belum ada kejelasan juga Bu ya? Belum. Masih gantung. Berarti hari-hari Pian masih ngirim tugas aja berarti untuk siswa-siswa?